Halo guys, ini dia Toyota Velfire ZT yang versi Audioless. Audioless ini memang ada beberapa perbedaan ya dibandingkan yang versi Premium Sound. Dan ini keluaran tahun 2014 untuk harganya 400 juta rupiah nego, pajaknya 12 jutaan, plat D Bandung. Untuk unit ada di 808 mobil ya, satu grup juga sama auto butik. Untuk kotaknya bisa cek di description. Untuk headlamp dia sama ya, karena ini Velfire dan ini juga versi importir umum ya, karena Velfire generasi pertama belum dijual sama TPM. Ini headlampnya projector HD ya. Untuk lampu jauhnya di sini. Ini posisi lampu senja. Ini grill ciri khas Velfire ya, kayak gini. Chrome-nya dia membesar di atas, tapi di bawahnya tipis. Udah ada fog lamp. Fog lampnya masih halogen ya. Udah ada corner sensor depan. Cuman yang versi Audioless ini memang nggak ada kamera depan ya, karena juga nggak ada fitur park assist. Karena memang bawaan dari Jepangnya itu masih Audioless. Untuk velgnya pakai bahan Toyo ya, Toyo Transpet R30. Untuk profil bannya dia 23550 R18 nih. Bannya 18 inci. Ada body modnya cukup gede. Saya displaynya, spion juga dia warna body. Udah dapat sunroof sebagai standar tuh semua tipe. Untuk smart key-nya kayak gini. Kuncinya kayak gini ya. Cuma nih covernya udah diganti ya, cover kuncinya nih standarnya nggak kayak gini. Dan kalau kita kunci mobilnya, ini juga dia punya fitur auto folding. Begitu kita unlock mobil, auto folding terbuka tuh. Jadi prinsip auto foldingnya pas kita lagi unlock mobil. Untuk handle di sini chrome ya, mode tarik dengan tombol smart key. Sekarang kita lihat ke dalam. Untuk door trim yang tipe jet dan jet gap full black ya, kayak gini, warna hitam. Ini banyak kulit. Door handle chrome yang di sini juga bahannya soft touch. Power window posisi ya, all auto lengkap dengan window lock dan central lock. Ini juga sudah take mirror. Auto foldingnya bukan di sini ya, dia ada di dashboard. Di bawah ada cup holder, lampu, door pocket dan speaker. Pengaturan joknya manual. Nah nih karena versi Audioless makanya manual ya pengaturan joknya. Di sini ada pengaturan reclining. Headresternya 2 sisi, untuk slidingnya di sini. Transmisi cuma matic. Part brake di situ mau ada injak ya. Ada lampu juga tuh di bagian pedalnya. Ini airbag lutut, ada tuas membuka tangki dan kap mesin, ada laci penyimpanan ya, tapi nggak ada ETC karena ini versi Audioless. Ini tuas auto folding ya, sama attic mirrornya termasuk attic track. Ada eco mode, ini buat on off nano E, engine start stop, buat on off start brake control, buat nyalain lampu ya. Ada sensor parkir, auto tape dan buat naik turun brightness. Ini ada kisi AC. Untuk bahan dashboardnya sudah soft touch. Sekarang kita coba nyalakan ya, kondisi pintu terbuka. Sampai tekan pedal rem ya, karena ini matic. Nah nih, proses startnya kayak gini. Udah Optitron speedometer. Nah di sini dia karena CBO Jepang makanya MID bahasa Jepang ya. Ini ada sisa bensin, outset temperatur, filter konsumsi BBM, rata-rata konsumsi BBM. Ini sisa bensin lagi. Ini ada odometer ya. Ada trip A, trip B, dan ini ada brightness. Tuh. Untuk di kanan pengatur headlamp dia sudah auto, lengkap dengan saklar fog lamp juga. Yang di kiri wiper, nah ini karena jet game makanya udah auto ya, dan bisa diatur interval waktu. Setirnya sama mode 4 palang kayak gini. Tombolnya tetap ada ya, ada audio string switch, mode dan display di sini. Untuk cruise control juga udah dapat sebagai standar. Airbag 7 ya sampai ke pilar. Untuk pengaturan setir juga lengkap nih. Dia teleskopik kayak gini. Setir tetap dijahit kulit ya. Di sini dengan dashboard panel juga. Yang di sini ada hand grip di pilar A, airbag di curtain, di driver dan lengkap dengan hand grip, sun visor, ada cup holder juga, ada vanity mirror dan lampu. Di sini ada lampu baca ya, ini masih bohlam, ada tempat kacamata juga ya, dan ini buat buka tutup sunroof belakang. Nih sunroof, ini buat power back door, ini buat sunroof belakang. Sunroof depan ini cuma kaca mati ya. Nih, dia cuma bisa di tilt, tapi slide-nya nggak bisa. Buat buka tutup sunroof di sini, ini buat buka sliding door. Spion tengah sudah auto dimming ya, karena ini tipe jet G juga. Nah, ini karena Audioless makanya udah ditambah head unit kayak gini, pakai Pioneer. Tapi kalau suara musiknya sama ya.
Cuma karena nggak ada sinyal radio nih, karena ini di dalam. Untuk AC digital sama ya, triple zone. Pengaturan arah semburan juga lengkap nih, sampai kaca depan atau front defogger. Rear defogger tetap ada. Ini ada hazardnya. Untuk transmisi sama ya, dia Matic CVT 6 speed virtual. Dan kalau saya mundurkan, udah ada kamera mundur sebagai standar. Ini ada mode Titanic yang tadi di sini, tapi nggak ada pedal shift. Ini ada laci penyimpanan di lapis ban sejenis blue. Ada power outlet. Ini ada laci penyimpanan lagi ya. Ada lampunya juga. Nah, ini ada cup holder. Ini bisa diangkat. Nah, kalau mau ngebalikin kayak gini, kalau ngangkat tinggal gini. Beres. Armrest. Ini nggak ada armrest ya, cuma laci penyimpanan nih. Armrest di sini nih, dia tuh 2 sisi ya, antara driver dan penumpang nih, bisa diatur. Ini joknya nih. Dia kombinasi sama sweat dan kulit. Nah, ini yang dipijatkan nih joknya. Seatbelt di sini dengan Hegister, handgrip di sini modern track, sun visor lengkap dengan vanity mirror. Ada lampu juga ya, tapi nggak ada ini nih, nggak ada cup holder. Ini ada airbag curtain, airbag pilar, ini airbag sisi penumpang depan, laci penyimpanan soft opening. Ini nggak ada laci lagi nih, kecil nih. Ada lampu juga dan itu ada input USB karena udah ditambah head unit. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke baris kedua yuk. Dan ciri khas Alphard nih, sliding door. Tinggal kita buka aja. Tinggal ditutup lagi. Untuk baris kedua, lega banget lah Alphard nih. Bisa selonjoran aja kaki saya nih. Di sini lengkap ya, ada zipper pocket di bagian driver, begitupun di sisi penumpang depan, dan di masing-masing juga ada hook. Tapi di sini nggak ada tombol apa-apa ya, masih polos nih. Dan ini nggak penggerak depan, makanya dia red door. Ini layout dari dashboard dan door trimnya nih. Toyota Velfire Jetgate tahun 2014 yang versi audioless. Ini ada penampakan sunroof. Tetap ada monitor belakang. Nih, RSA-nya kayak gini. Di belakang tetap ada nih ya, ada double blower. Nah nih AC-nya di sini. Bisa panas juga nih sampai 32 derajat Celcius. Nah ini buat buka tutup sunroof di baris kedua. Ngebukanya elektrik kayak gini. Kalau nutup juga sama nih, udah elektrik. Ada ambient light juga ya. Ini bisa diredupkan, tapi nggak bisa ganti warna. Untuk plafon bisa ditutup sendiri. Ada kisi AC juga ya, dengan lampu kabinnya masing-masing. Handgrip belakang mau dari track, seatbelt dia di tiap kursi ya, dan headrest juga dia udah captain seat. Ada 2 box ini ya, armrest nih masing-masing kursi. Yang cukup oke nih, lumayan ya, ada cup holder sama laci lagi nih, buat meja juga bisa. Tapi kalau yang tipe ini yang versi motor umum memang masih manual ya, belum elektrik kayak di tipe ATPM. Nah, ini kursi lengkap ya, bisa sliding, ini bisa itu juga tuh bisa diangkat nih buat leg rest. Kursinya bisa digusur. Nah nih, ini buat gusur kursi. Jadi kursinya ini bisa gusur ke kiri kanan. Nah tuh. Untuk headroom baris kedua lega banget lah, gak sempit. Yuk kita lihat ke baris ketiganya. Nah di baris ketiga juga lega ya. Nih, buat MPV pasti lega lah, MPV box sih kayak gini. Ada space 5 jari loh, dan tetap ada zipper pocket juga nih, kayak wuling banget ya. Nih masing-masing kursi. Di sini ada handgrip mau dari track, ada hooknya juga. Ini lampu baca ya dengan kisi AC. Seatbelt masih kelihatan tonjolan di situ. Headrest tiga-tiganya adjustable, cuma di sini headrestnya lagi nggak ada. Tetap dapat armrest nih, jadi kalau misalkan mau bertiga atau berdua nih bisa fleksibel ya. Untuk pengaturan reclining baris ketiga di sini, slidingnya ada di bawah. Nah tuh, nah nih. Seatbelt belakang tetap 3 titik ya, bagian situ. Untuk di bagian sini juga ada cup holder dengan bahan soft touch, ada wood panel juga. Ini gak sama ya, tuh. Tapi di kanan nih udah ada printed glass antena, dan di sini juga ada hooknya nih di baris ketiga. Ini nggak bisa dilipat ya, nih kursi baris kedua, tinggal sliding, nanti tinggal majuin aja.
Yuk sekarang kita coba ke bagasi belakang ya. Nah nih, ini agak sempit ya. Oke, sip. Dan ini buat pengaturan reclining, ini tadi buat sliding, ini buat leg support ya, sama ini buat geser kursi nih. Untuk di sini buat apa? Ini ada armrest lagi. Dan untuk rem belakang tentunya cakram ya, bagian sini. Stop rem belakang tetap LED walaupun dia bening ya, kayak gini. Lampu mundur di situ masih bohlam, lampu plat nomor juga masih bohlam. Ini Velfire, sensor parking lengkap ya, 4 titik. Untuk kamera mundur di sini nih, udah standar. Nah, kalau misalkan kita nyalain mesin tuh kita nggak bisa buka ini ya, power vectornya dari luar nih yang elektrik. Tapi kalau kita buka ini masih manual. Nah nih, tuh. Kalau dari remote dia bisa elektrik, kalau dari tuas tuh nggak bisa. Nah, di sini juga space-nya gede nih, tuh. Termasuk besar lah buat Velfire. Ini ada penyimpanan lagi ya. Di kiri, di kanan juga sama. Ada lampu bagasi juga tuh. Sip. Kalau buat nutup bagasi gimana? Tinggal pencet aja nih si PBD-nya nih. Beres. Dan ini desain dari belakangnya secara overall. Velfire tipe Jet G Audioless tahun 2014. Nih. Masih build up Jepang. Di belakangnya dari wiper, ngumpet ya, wiper, defogger, hammer sopran dengan upper spoiler. Penggerak depan ya, tuh ban serep juga dia ngumpet di kolong. Untuk tangki bensin dia di sini, bensin tanpa timbal. Kalau kita misalkan buka tangki bensin kita nggak bisa buka ini ya, si sliding door di baris kedua. Tutup dulu deh. Nah nih buat baris keduanya kayak gini ya, aksesnya. Nah tuh, alatnya kayak gini. Untuk sisi penumpang juga sama ya, dia ada pengaturan tombol smart key. Nah, ini juga sama ya, pengaturannya masih manual, ada pengaturan reclining dan sliding aja. Serta nilai layout dan seperti secara overall dari penumpang depan kayak gini. Atau masih CBU Jepang dan dia juga ada apar ya, karena mobil importer umum tuh. Nah nih, 4. Tuh ada McLaren tuh situ. Untuk mesinnya 2 AC ya. Karena ini tipe Jet juga dia 2 AC. 2400 masih bener ya. VTI tenaganya 168 PS, torsinya 231 Nm. Belum ada cover ya. Untuk rang mesin di sini dia sudah dicat. Untuk kapsnya sama nih, dia sudah dicat dan lengkap dengan perdam. Ini gak ada ini spion malduk di bagian kiri. Dan untuk drivetrain penggeraknya roda depan. Oke, dan bagian video saya mengenai Toyota Velfire Jet G Audioless 2014. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video saya berikutnya.